Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham ALDO atau bisa dibaca Aldo ya. Tapi nama perusahaannya itu adalah Alkindo. Nah, ini nama PT-nya Alkindo Naratama Tbk. Mereka itu jualan kertas ya, by the way ya. Ini kita lihat produknya mereka. Ini produk mereka ada paper tube, paper course, paper box, dan lain-lainnya ya. Ada paper bag juga. Ada pelindung siku ini ya. Jadi mereka bukan untuk kertas buku tulis, tapi mereka lebih ke kekemasan. Untuk industri lebih tepatnya ya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri berbagai informasi tentang mereka itu di websitenya mereka di alkindo.co.id. Nah, di sini kalian bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan di halaman relasi investor. Nah, ini laporan tahunan mereka, ini laporan keuangan mereka. Laporan keuangan mereka bisa dilihat dari tahun 2012. Oke, kita langsung lihat website idx.co.id untuk ngecek profil mereka ya. Mereka IPO di tahun 2011 ya. Nah, ini mereka industrinya wadah dan kemasan. Jadi mereka industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil produk hasil industri baik lokal maupun ekspor. Oke. Ini kode sahamnya ALDO. Karena kurang terkenal ya, kalian boleh ngecek nama direksi dan komisaris di Google. Apakah ada rekam jejak buruk atau tidak dengan cara ketik nama mereka, spasi, kasus, atau skandal. Kalau ada berarti harus hati-hati. Kalau tidak ada berarti artinya aman. Ini ada Herwanto Sutanto, Direktur Utama. Komisaris utamanya Lili Mulyadi Sutanto. Ini kemungkinan perusahaan keluarga ya, karena banyak nama Sutantonya di sini. Lili Mulyadi Sutanto, Erik Sutanto, dan lain-lainnya. Ini kemungkinan besar perusahaan keluarga. Oke, ini komposisi pemegang sahamnya. Paling banyak dipegang oleh PT Golden Arista International, 68%. Masyarakatnya 21,95%, sisanya dipegang oleh keluarga Sutanto ya. Sutanto. Dan kemungkinan besar di balik PT Golden Arista ini adalah Pak Herwanto Sutanto dan keluarganya. Dan kalian harus ngecek di balik ini siapa PT Golden Arista International ini dengan cara ketik pendiri atau pemilik PT Golden Arista International. Cari tahu siapa. Kalau ketemu orangnya, kemungkinan besar sih beliau ya, Hermanto Sutanto. Kalau ketemu, cek latar belakangnya dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Nanti ketahuan orangnya siapa gitu. Apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Itu ya. Secara komposisi pemegang saham cukup ideal. Karena idealismeku itu pemegang saham harus ada satu di atas 51%. Dan ini ada PT Golden Arista International dan masyarakat maksimal 30% lah ya. Dan ini di bawah 30%. Jadi semakin bagus jumlah di masyarakat, semakin bagus. Ini oke lah. Lumayan ideal. Oke, kita masuk ke laporan keuangan kuartal 4 mereka dari Januari sampai Desember. Full year ya. Dari Januari sampai Desember udah keluar, dipublish. Semua angka di sini dalam rupiah. Ada rupiahnya di sini. Kita lihat aset lancar ya. Jumlah aset lancarnya terdirinya dari apa aja. Kita kenapa harus ngecek aset lancar? Karena untuk dibandingkan dengan utang jangka pendek. Jadi utang jangka pendek itu harus lunas di bawah 1 tahun. Untuk melunasi utang di bawah 1 tahun membutuhkan aset lancar. Ini jumlahnya 714 miliar. Terdiri dari uang cash 40 miliar, surat berharga 15 miliar. Piutang ada totalnya di sini. Pihak ketiga ya, 246 miliar. Persediaan 362 miliar. Kita lihat ya,
Ini persediaan yang siap dijual berapa? Karena pasti ini persediaan ini campur antara bahan baku dan barang yang siap dijual. Kita ngecek di nomor ini nih, 7, 11, 14, 24. Kita ngecek di nomor 7 dulu. 7, 11. Kita cek nomor 7. Ini dia kelewatan. Nah, persediaan barang jadi ya. Barang jadi artinya barang siap dijual itu total ternyata dari 362 yang siap dijual 204 miliar. Ketahuan ya, sisanya bahan baku, pembantu, suku cadang, dan lain-lain. Kita pakai angka ininya aja yang untuk kita bisa convert ke jadi uang cash. Kita anggap 204 miliar saja. Jadi total uang yang bisa jadi uang cash 204 ditambah 246 itu berarti 450 lah ya kita anggap ya. 450 ditambah ini berarti total sekitar 300 miliar yang siap jadi uang cash ya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Ternyata utang jangka pendek mereka cukup besar ya. Ini utang jangka pendek mereka atau nama lain atau bahasa akuntansinya liabilitas 508 miliar. Sementara itu yang siap jadi uang cash tadi kita sudah hitung hanya sekitar 300 miliar ya. Ini kan 200. Oh enggak, sorry. Ini kan 200 tadi kan. 200 tambah 200, 400. 450 kan. 450 ditambah 50 berarti 500 miliar. 500 miliar ya. Hasil lancar mereka 500 miliar. Sekitaran 500 lah. Ini 500 miliar juga. Berarti impas lah ya. Karena impas ya resiko utang jangka pendek mereka aman. Resikonya kecil. Yang paling besar itu mereka ada di utang bank jangka pendek, utang usaha itu. Utang usaha masih bisa dipending, tapi kalau utang bank jangka pendek agak sulit dipending. Kalau pending, bunganya tambah besar, jadi lebih baik langsung dilunasi aja 217 miliar ini. So, utang jangka pendek aman ya, karena kita udah hitung. Ini 200 tambah 200, sekitar gope ya, sekitar gope jadi uang cash, ya impas jadinya. Pas lah. Belum nanti ditambahkan dari offset juga kan. Ini kan belum termasuk offset. Jadi lumayan bisa terjaga lah utang mereka. Kita lihat di total utang mereka ya. Total utang mereka yang ini. Jumlah liabilitas 803 miliar. Kita bandingkan dengan ekuitasnya mereka. Idealnya ekuitas harus lebih besar. Kenapa? Karena ini kalau kita beli saham, kita sama dengan beli ekuitas. Kalau di bahasa Inggris, pasar saham itu sebutannya equity market. Jadi kalau kita mau beli saham ya beli ekuitasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan yang ekuitasnya lebih besar, kalau ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, nanti pembagian hasil ke investornya lebih banyak. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, maka yang dapat keuntungan lebih banyak itu si pemberi utang, bukan investor. Jadi permodalan perusahaan itu ada dua, dari utang dan dari investor. Jadi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, yang dapat untung ya lebih banyak si pemberi utang. Tapi kalau ekuitasnya lebih besar, investor dapatnya lebih banyak. Tapi kalau kita lihat di sini, liabilitas lebih besar ya, 803 miliar, sementara investornya 765 miliar. Nggak terlalu berbeda jauh ya, hampir impas ya, 35 miliar lagi impas. Jadi ini kurang ideal ya, karena ekuitasnya lebih kecil. Jadi kalau investor misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, ya investornya dapat dikit aja. Sisanya bayarin utang. Ini utangnya mereka, sisanya dibayarin ke bank lebih tepatnya. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Penjualan bersih, omset mereka turun ya. Dari 1,45 turun ke 1,4 triliun. Dan di sini kita lihat beban pokok penjualannya cukup besar ya, atau cukup tinggi. Jadi margin laba kotor mereka kecil. Ini laba kotor turun ya, diakibatkan dari omset yang turun, maka itu laba kotornya turun. Lalu ada biaya-biaya lain ya, laba usahanya pun turun. Dipotong beban keuangan ya, beban keuangan itu bunga bank. Beban keuangan itu kebanyakan bunga bank ya, 15 miliar lumayan itu.
Maka laba bersih mereka turun ya, dari 100 miliar turun ke 65 miliar karena kinerja omset mereka turun. Oke, secara laporan laba rugi mereka mengalami penurunan, tapi tetap mereka menghasilkan laba bersih. Kelemahan mereka, margin laba kotornya tipis, itu aja sih. Kalau dari laporan laba rugi. Dari arus kas, mereka selalu menghasilkan arus kas yang positif, artinya bagus. Dan mereka selalu menambah utang ya, penerimaan utang bank jangka pendek. Sebelumnya mereka tambah utang 1,5 triliun. Di tahun 2022 mereka tambah utang menjadi 2 triliun. Oke. Tapi utangnya masih terjaga karena arus kas mereka positif. Oke. Masuk ke kinerja tahunan mereka. Ini aku ambil dari websitenya mereka lengkap ya di halaman laporan keuangan. Di halaman relasi investor bagian laporan keuangan. Lalu yang paling penting itu di bagian ekuitas, omset, laba bersih, dan ini arus kas ya. Ini arus kas operasional. Oke. Terus yang paling baik adalah kalau kinerja 4 ini, yang 3 ini harus selalu naik. Kalau arus kas nggak wajib selalu naik, tapi yang ini diharuskan selalu naik. Dan kalau kita lihat dari sisi ekuitas selalu meningkat ya. Dari tahun ke tahun artinya bagus. Selalu meningkat, selalu naik lah ya. Dari sisi ekuitas itu bagus banget. Omset juga sama, selalu naik ya. Tapi di tahun 2022 mereka turun kinerjanya. Tapi kita masih anggap selalu naik dulu. Kita lihat di tahun 2023 nanti. Apakah turun? Kalau ekuitas pasti naik. Apakah turun atau naik? Nah, itu yang kita tunggu nanti. Ini juga sama ya. Jadi ekuitas itu naiknya dari mana? Dari laba bersih. Jadi selalu setiap perusahaan itu menghasilkan laba bersih. Laba bersihnya akan masuk ke ekuitas. Jadi kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, ekuitasnya akan berkurang. Jadi carilah perusahaan yang selalu menghasilkan laba bersih dan ekuitasnya selalu naik. Karena seperti yang aku bilang tadi, kita beli saham sebenarnya beli ekuitasnya. Jadi kalau misalnya kita beli di angka 100, ekuitasnya 100, itu kita anggap wajar. Tapi ketika yang kita beli 100 ini tiba-tiba naik ke 200 ya, artinya kita untung 100. Nah inilah nilai yang kita beli nih, ekuitas itu. Oke, arus kas selalu positif, artinya bagus. Laba bersih juga selalu naik, itu artinya bagus. Ini selalu naik semua nih dari 3 poin ini. Ini berarti cocok untuk investasi jangka panjang ya. Cocok banget, karena selalu naik. Tapi sebelum itu, kalian harus tunggu kuartal 1 2023. Apakah naik? Nah, kalau ini turun, ya kalau omset mereka turun, laba bersih mereka turun, berarti tren kenaikan mereka itu sudah mulai patah ya, atau sudah terpatahkan dan kemungkinan harga sahamnya akan drop lebih, bukan lebih dalam, maksudnya drop lagi sih harga sahamnya. Akan drop lebih tepatnya ya. Jadi tunggu aja kuartal satunya apakah dipublish atau belum ya. Kita coba buka dulu ya. Riset dulu dengan cara begini. Laporan keuangan tahunan apakah sudah dipublish? Aldo. Oh, belum ya. Belum dipublish. Oke. Kinerja tahunan oke. Kalau kita tidak memasukkan 2022, tapi ada angka baiknya kalau kita mau masuk, tunggu kuartal 1 2023. Kalau drop, berarti kalian hindari dulu. Tapi kalau naik, boleh beli untuk jangka panjang. Harga terakhir 695, menghasilkan PE ratio 14 kali, PPBR 1,2 kali, dividen yield 0,23%. Itu yieldnya kecil banget. Jauh ya, jauh di bawah deposito bank. Jadi dengan 3 indikator ini, harga 695 itu di angka wajar. Bagiku ya, itu valuasinya wajar. Kita masuk ke presentasi mereka. Mereka lakukan presentasi ke publik dan media itu di tanggal 9 Juni tahun 2022, tahun kemarin ya. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan.
Yang aku pengen tahu sih strategi mereka di 2023 ngapain. Tapi kalau nggak ada informasi seperti itu ya kita mungkin lihat profil lebih dalam tentang mereka nggak apa-apa ya. Bisnis grup dan lokasi Alpha Polymer Indonesia. Mereka ada produksi polimer ya. Alpha Polymer Indonesia, Swiss Tex itu brandnya. Oh ini berbeda ya. Ada Swiss Tex Naratama Indonesia berbeda. Alkindo di sini, Eco Paper di situ. Jadi mereka ada grup. Nah, jadi Alkindo Naratama itu grupnya, lalu yang Alkindo, Eco Paper, Swiss Tech, dan lain-lain itu anaknya mereka ya. Akuisisi 51% saham Alpha Polymer ya. Mereka rajin akuisisi ternyata. Mereka sempat right issue juga. Dan sini right issue kedua mereka. 2001, 2021, 2019 mereka right issue menambah modal kerja. Grup dan struktur pemegang saham ini ada anak ya, anak di Alpha Polymer, Swiss Tech Naratama, distributor of textile chemical. Oh, ini pewarna tekstil ya. Oke. Struktur pemegang saham tadi kita lihat ya. Golden Arista International, kemungkinan beliau yang direktur utama yang menjadi pemimpin ini hilang ini nama-namanya. Oke, customer mereka ada Indofood dan lain-lainnya ya. Tapi paling besar di sini ada Indofood. Kertas dan chemical. Produk Alkino yang di sini kita tadi udah lihat di websitenya. Kalau mau lihat lebih detail di websitenya alkindo.co.id. Bisnis kertas produk Eko. Ya, kita lewatin aja. Produk kimia tekstil. Ini pewarna pakaian ya. Ya benar kan, pewarna pakaian. Tekstil lebih tepatnya. Polimer berbasis air untuk aplikasi industri yang beragam. Oh, ini bisa jadi benda-benda seperti kayu, cat, dan lain-lain. Atap ya. Hadir sebagai solusi kurangin sampah plastik. Oh ini kalau benar ya. Oh paper bag-nya mereka ya. Paper bag dan paper box. Saat ini Aldo terus berinovasi dengan membuat produk baru. Hexel Wrap sebagai pengganti Bubble Wrap. Oh ini bagus nih. Hexel Wrap tadi ini yang kita lihat di halaman produk ya. Pengganti Bubble Wrap yang plastik. Nah ini dia Hexel. Tapi ini pakai kertas. Jadi ramah lingkungan. Cocok untuk digunakan sebagai pengemas produk papan, palet, dan kebutuhan ekspor. Ya, ini Hexel, kalau misalnya ini dari kertas ini akan menggantikan, wah ini oke banget sih Hexel. Nah, ini masuk ke dalam furniture juga. Ya, ini oke banget. Produk terbaru Alkindo. Ada paper box dan paper bag, pengganti plastik. Jadi mereka bertarung dengan plastik ya. Narasinya ya. Kemasan berkelanjutan, Hexel Wrap. Nah ini dia. Mereka buat ini, Hexel Wrap. Ini oke banget. Pengganti bubble wrap yang merusak lingkungan, dan itu bubble wrap itu kan dari plastik ya. Solusi mengurangi sampah plastik yang banyak digunakan dalam bisnis e-commerce. Oh ini oke, tapi nggak tahu nih, harganya bersaing atau tidak. Kalau misalnya harga lebih murah bubble wrap yang plastik ya tetap menang bubble wrap plastik sih. Kecuali perusahaan memang produsen akhir atau retail concern dengan lingkungan hidup ya boleh di sini sebenarnya. Ini boleh nih Hexel Wrap. Boleh dicoba bagi teman-teman yang ada jualan retail ya. Memakai produk yang peduli dengan lingkungan. Kita masuk ke bagian kinerja keuangan mereka. Net sales breakdown. Ini ada Eko paling tinggi ya. Di sini ada penjelasannya. Yang warna biru muda itu Eko, yang biru tua Alkindo, hijau tua Swiss Tech, hijau muda Alpha. Oke, ini Q1 2001, 2022. Kurang lebih presentasinya seperti itu. Hampir sama rata ya. CSR Award kita lewatin, tapi bolehlah kita lihat sebentar
Oke, kita lewatin. Memasang panel surya. Jadi ini perusahaan yang sangat peduli dengan ekosistem. Oke, itu aja presentasi mereka. Yang paling bagus narasinya dari mereka ini sih, produk eco-friendly mereka. Ini oke banget. Semoga bisa tim marketing mereka bisa jor-joran soal ini ya, agar meningkatkan omset mereka dan laba bersih mereka. Oke, kita lihat tanya jawab mereka. Setelah mereka presentasi ada sesi tanya jawab. Yang buat pembagian dividen kita lewatin. Akuisisi kepemilikan saham sehingga seluruh anak usaha dipegang sahamnya sampai 99%. Bagaimana dengan rencana ekspansi pada tahun 2022? Oke. Apakah ada penambahan lini produksi baru atau pembangunan pabrik baru? Nah, ini pertanyaan yang oke, yang terakhir ini. Persoalan melakukan corporate action pada Desember 2021 untuk akuisisi tambahan anak usaha perseroan yaitu PT Swistek 51 menjadi 99%, ekspansi menambah mesin kertas di entitas anak Eco Paper Indonesia. Oke, ini bagus. Jadi, kalau ada mesin baru artinya omset bisa bertambah. Tapi kalau tidak ada mesin baru yang agak sulit bertambah. Perseroan menganggarkan belanja modal mencapai 302 miliar. Digunakan untuk apa saja, serta sudah berapa yang terserap hingga saat ini. Belanja modal perseroan terbesar adalah dari program multi-years dari tahun kemarin, mulai dengan pembangunan paper mesin, kedua untuk Eco Paper yang tahun lalu sudah mulai rancangan, dan fondasi. Tahun ini sebagian besar mesin-mesin mulai masuk dan diharapkan November akhir sudah bisa melakukan commissioning untuk paper mesin kedua yang sebagian besar ada di Eco Paper, tapi akan ada juga di Alkindo dan Alpha. Wow. Jadi ini baru aktifnya di November 2022 ya. Jadi akan mulai bertambah di omsetnya mungkin di 2023 karena mereka baru pasang di November 2022 tahun kemarin. Bagaimana strategi Aldo untuk meraih target-target kinerja di tahun ini? Maksudnya 2022 ya. Sektor industri apa yang paling banyak menyerap produk Aldo? Bagaimana pula kontribusi kemasan ramah lingkungan Aldo terhadap total penjualan perusahaan? Ya, ini bagus nih. Alkindo sudah didirikan sejak 30 tahun lalu ya, mulai dari industri paper tube, tapi belakangan ini perseroan bertransformasi ke packaging yang fokus di FMCG dan sekarang sudah menjadi sebagian besar target pasar perseroan. Ada film core untuk mensuplai flexible packaging, mulai pembuatan film, converting, dan sebagainya untuk packaging di industri makanan dan FMCG. Fast moving consumer goods ya ini ya, fast moving consumer goods, barang-barang yang cepat, consumer goods yang geraknya cepat, pergerakannya. Saat ini ada pergeseran packaging dari JIT packaging ke arah flexible packaging. Perseroan menjadi salah satu supplier lokal untuk yang memiliki market share cukup besar, yaitu nomor 2 terbesar. Jadi fokus perseroan ke arah FMCG packaging yang ramah lingkungan, mulai dari food packaging, terutama untuk online ordering, misalnya brown food packaging untuk mengirimkan makanan. Lalu dari food juga sudah mulai masuk ke arah non-food. Untuk online ordering ini sangat besar. Perseroan ingin menggarap segmen ini salah satunya dengan HexaWrap untuk menggantikan Bubble Wrap. HexaWrap ramah lingkungan menjadi komitmen ESG kami dalam green product, green process, dan green financing. Oke. Kira-kira berapa besar pangsa pasar perseroan pada ekspor dan domestik? Seperti apa upaya meningkatkan penetrasi pada dua pasar itu? Di Indonesia ini merupakan sesuatu yang baru dan pengembangannya masih besar sekali. Jadi untuk tahap awal fokus di lokal karena potensinya masih besar. Mulai dari food packaging, kami melihat dalam 3 sampai 4 tahun ke depan perseroan akan fokus di paper dahulu didukung dengan beberapa chemicals untuk menunjang aktivitas perseroan di packaging. Namun intinya perseroan akan fokus di brown paper karena kita negara kepulauan dan setiap kali produk itu diproduksi pasti harus di-pack dan untuk green produk yang paling ekonomis yaitu brown paper yang ramah lingkungan. Bahan bakunya 100% di recycle ya.
yang disebut OCC. Jadi secara tidak langsung perseroan mengolah sampah dari tidak ada nilai ekonomis menjadi mempunyai nilai ekonomis. Produk-produk packaging bekas bisa didaur ulang menjadi suatu produk baru yang mempunyai nilai ekonomis. Selain itu juga akan fokus pada segmen non-food dengan Hexa Wrap. Dan nanti berlanjut dengan delivery pack, dan semuanya berfokus di FMCG dan e-commerce yang merupakan segmen terbesar. Caranya dengan memberikan solusi di mana segmennya sudah ada dan ini menggantikan produk yang sudah ada. Selanjutnya hanya beberapa cepat prosesnya. Oke, ini informasi yang bagus nih ya. Siapa kompetitor Aldo di kategori packaging dan bagaimana strategi Aldo mempertahankan market share? Ini pertanyaan bagus lainnya. Aldo punya beberapa produk segmen khususnya di FMCG, misalnya film core, yaitu suatu produk yang niche tetapi marketnya besar. Jadi flexible packaging bertambah besar di segmen FMCG. Seperti makanan dan minuman, snack, instant noodles yang dalam bentuk food. Flexible packaging pakai film. Proses pembuatan film dari hulu itu membutuhkan film core yang smooth, flat, tidak ada vibration, sehingga sesuatu yang sangat ketat. Di lokal ada 3 pemain dan ada 2 pemain besar. Jadi 5 ya totalnya ya. Aldo sebagai perusahaan lokal yang terakhir yang datang, tapi market share perseroan naik terus dan saat ini menjadi nomor 2. Wow, ini keren ya. Perseroan optimis pasar ini akan terus berkembang di mana saat pandemi menjadikan gaya hidup menjadi banyak order secara online dan begitu pandemi selesai, order online ini akan terus berlanjut dan barang yang di-order harus di-pack. Salah satu packaging yang ramah lingkungan yaitu brown paper dan perseroan menawarkan Hexa Wrap untuk mengurangi pemakaian plastik. Jadi perseroan akan mengenalkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan secara bisnis ingin bertanggung jawab terhadap lingkungan. Maka ada perlu edukasi kepada beberapa pemasok baik makanan dan barang untuk mendorong dalam menggunakan produk ramah lingkungan, dan tugas perseroan sebagai packaging provider memberikan solusi untuk pengganti produk yang ramah lingkungan. Substitusi, pengganti ini namanya. Atau alternatif lebih tepatnya ya, alternatif produk. Siapa saja target market Aldo? Apakah B2B? Jelas B2B ya. Sebagian besar untuk B2B ya, namun B2C juga ada seperti foodpack yang ditekuk dan dibentuk. Sebenarnya untuk makanan ya B2B sih sebenarnya. Oke, sudah. Tanya jawabnya sudah. Publik yang ikut ternyata lumayan banyak ya, 48 pihak dari masyarakat dan dari media, perusahaan juga ada. Oke, ini perusahaan yang lumayan juga nih. Nah, ini historical harga saham mereka. Paling rendah mereka di 2011. Mereka IPO di harga kisaran 100-an setelah stock split ya. Ini mereka melakukan pemecahan saham 2 kali. Jadi ini setelah stock split paling rendahnya itu di sekitar 150-an ya. Ya 130-an justru, 100-an lah ya, tapi sekarang harganya di 600-an, jadi memang jangka panjang mereka itu cukup bagus. Harga tertinggi mereka itu di angka 1.300-an, 1.300-an, sekarang drop sampai 695, karena ini mereka dropnya dari tahun 2022 ya. Kalau kita lihat memang 2022 ini omset mereka turun, laba bersih mereka turun. Akibatnya mereka mulai drop di tahun 2022. Seperti yang gue bilang tadi, ketika kinerja omset mereka mulai turun, laba bersih mereka turun, tren kenaikan harga saham mereka akan turun juga. Ini mereka akan turun lagi, by the way, mereka akan turun lagi kalau omset dan laba bersih mereka turun lagi, dan itu pasti akan turun lagi harga sahamnya. Jadi tunggu aja di kuartal 1-nya turun atau naik. Kalau turun berarti udah tinggalin aja dulu sampai kira-kira kinerja omset dan laba bersih mereka sudah mulai stabil, ada mulai naik, baru kalian masuk. Tapi kalau misalnya kuartal 1 ininya hasil yang naik, kalian boleh masuk. Kalau misalnya turun omset dan laba bersihnya, kalian hindari aja. Gitu sih. Ya ini tunggu aja kuartal 1 ya. Di akhir bulan ini sih. Beberapa belas hari lagi, sabar aja. Oke, ini mereka kadang bagi dividen, kadang tidak.
Jadi jangan berharap kalaupun mereka bagi itu yieldnya kecil banget, di bawah 1%. Jadi mereka nggak usah bagi dividen pun juga nggak perlu lah ya. Nggak perlu ditunggu dividennya maksudnya. Oke, ini beberapa berita tentang Aldo ya. Ini 20 hari yang lalu. Ini yang kuartal 4 ya. Ini kalian bisa cari di kontan.co.id, ketik aja kode sahamnya, nanti semua berita mengenai Aldo muncul semua. Sini laba bersih Aqindo turun 37% ya. Ya ini oke sih. Nanti kalian baca sendiri. Kita masuk ke kesimpulan ya. Secara bisnis ya, prospek secara produk sangat menjanjikan untuk pengganti ya atau alternatif lain bagi plastik ya. Tergantung dari masyarakat ya. Kalau masyarakat ya lebih peduli lingkungan, ini kesempatan yang bagus karena produk mereka itu ada di kantong kertas ya, kantong kertas, lalu Hexa tadi ya, Hexa Wrap ganti Bubble Wrap. Oke. Prospek secara produk mereka sangat menjanjikan. Jadi tergantung kembali lagi ke masyarakat. Mereka lebih pilih harga Bubble Wrap yang lebih murah atau kertas yang mungkin harganya masih lebih tinggi ya. Tapi aku nggak tahu ya di pasaran apakah Hexa Wrap ini atau kantong kertas ini bisa mengalahkan plastik atau tidak. Kemungkinan kalah ya. Nah ini yang jadi pilihannya antara dua, antara harga atau peduli lingkungan. Kalau misalnya masyarakatnya lebih peduli lingkungan, perusahaan ini mendapatkan kesempatan yang sangat bagus gitu. Oke, secara keuangan sehat ya. Secara keuangan sehat masih dijaga, namun utang besar. Itu yang jadi mereka harus hati-hati. Pertumbuhan kinerja oke ya. Oke sampai tahun 2021. Namun tahun 2022 sepertinya pertumbuhan mulai patah. Harus tunggu laporan keuangan kuartal 1 2023. Apakah benar-benar patah atau tidak? Kalau beneran patah ya pasti kuartal 1 mereka turun juga dan harga saham bisa jatuh lebih dalam lagi. Jadi hati-hati ya. Oke, valuasi mereka wajar. Tidak mahal dan tidak murah. Dividen aku anggap jarang lah ya, jarang. Investasi untuk jangka panjang nanti dulu. Tunggu laporan keuangan ya. Laporan keuangan kuartal 1. Kalau omset naik banyak, jangan naik banyak ya, naik minimal 10% lah ya. Naik minimal 10% boleh masuk. Laba juga sama. Tapi kalau turun atau stuck, cari saham lain aja. Ini berlaku untuk jangka pendek juga, sama ya, sama dengan jangka panjang. Karena kalau omset mereka turun ya trennya langsung bukan ke atas, ke bawah. Kalian investasi jangka pendek pun juga rugi sebenarnya. Oke, itu aja. Jangka panjang dan jangka pendek nanti dulu. Tunggu laporan keuangan kuartal 1. Jadi itu. Oke, penutup. Selalu ingat untuk taking profit ya. Ini untuk berlaku saham apa aja. Jadi kadang-kadang satu saham itu nggak selamanya bisa naik. Contohnya ini, saham Aldo ya. Mereka sempat naik karena tren mereka bagus. Lalu di tahun 2022 mereka omset
dan laba bersihnya turun, akhirnya harga sahamnya drop. Jadi, selalu ingat untuk taking profit ya. Untuk jangka pendek, jangka panjang, tentukan target terlebih dahulu. Misalnya saham A, saya targetkan 20% cuannya untuk jangka pendek. Ya udah, kalau misalnya udah naik 20%, taking profit. Jangan ditunggu-tunggu. Untuk jangka panjang juga sama. Misalnya jangka panjang saya mau set 2 tahun, target 100%. Tapi kalau udah sampai 100%, belum sampai 2 tahun ya taking profit. Yang penting capai target 100%-nya, bukan capai lamanya berinvestasi, bukan itu. Tapi capai targetnya. Jadi set dulu target terlebih dahulu, baru taking profit. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada koreksi dari analisa ini atau info-info yang salah ya, kalian koreksi aja, tulis di kolom komentar. Kalau mau tambahkan informasi juga boleh tulis di kolom komentar. Mau request saham juga boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti aku akan bantu analisa. Oke, sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.